Isi daripada kitab Kristen itu adalah makna filosofi spekulatif, filsafat. Makanya agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channelnya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video Islami terbaru dari channel Termometer Islam. Terima kasih sudah berkunjung. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia Iriani, saya mualaf. Dulu saya masuk Islam bukan karena Al-Quran, tapi karena Injil. Saya nggak pernah baca buku tentang Islam. Saya juga nggak pernah nonton acara-acara Islam atau ceramah-ceramah ustadz. Apalagi tentang perbandingan agama itu saya nggak pernah belajar itu. Bahkan bisa dibilang saya itu paling nggak suka sama Islam. Seperti dengar azan aja nih kuping rasanya tuh udah panas. Lagi anak-anak nonton, terus tiba-tiba ada tayangan azan, aku tuh langsung ambil remote, TV-nya aku matiin. Kalau lagi ada acara ceramah ustadz, tayangan-tayangan Islam, aku juga nggak pernah mau dengerin itu. Pokoknya ya intinya Islam itu benar-benar harus aku hindarin. Orang tua juga sudah mendoktrin kalau Islam itu bukan agama yang benar. Pokoknya no Islam. Bahkan keluarga juga udah wanti-wanti saya untuk jangan jadi seperti kakak saya yang deket dengan orang Islam, menikah dan menjadi mualaf. Saya ingin mengutip beberapa ayat yang membuat saya berpikir, Yesus itu Tuhan apa utusan? Ini yang pertama saya lihat di Markus pasal 12 ayat 29. Jadi gini ya, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini Yesus berkata Tuhan Allah kita, artinya Allah Tuhan kita. Kita ya termasuk yang mengucapkan yaitu Yesus. Dan Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29 juga dikuatkan tentang keesahan Tuhan di Ulangan 4 ayat 35 yang berbunyi, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi nggak ada yang lain kecuali Allah. Udah simak ya teman-teman ya, bahwa kesaksiannya mengatakan dari surat Markus 12 ayat 29 dan juga Ulangan 4 ayat 35. Dua ayat inilah yang membuat saudari kita tertarik kepada Islam sehingga meninggalkan kekristenannya, seperti itu ya kesaksiannya ya, karena menganggap bahwa Yesuslah yang menuntun dia menjadi seorang Islam, seperti itu ya. Nanti kita akan cross check ya teman-teman ya, dua ayat yang diandalkan untuk saudari kita menjadi mualaf ya. Dan tadi kita juga simak bahwa kesaksiannya dia terlahir sebagai seorang Kristen yang taat, dan dia dulu katanya juga benci kepada Islam, bahkan sampai kalau ada azan aja dia matiin TV gitu ya. Itu sebenarnya kalau menurut saya kalau azan matiin TV itu logika kita itu berarti dia menghormati begitu ya, bukan benci. Kalau benci pasti dia malah justru gedein suaranya, suara TV-nya digedein biar nggak kedengaran azannya, seperti itu. Entahlah, mungkin lidahnya dia kepleset atau bagaimana, kita nggak tahu ya. Yang ya mudah-mudahan itu bukan rekayasa dia ya, tapi kesaksian murninya dia begitu. Karena setiap kesaksian itu akan diperhitungkan dia bohong atau tidak masalah. Tapi setiap kita tidak boleh menghakimi bahwa dia bohong atau tidak, seperti saudara-saudara kita yang menghakimi orang para murtadin ya. Teman-teman Islam kita banyak yang tidak terima kalau ada murtadin yang berlatar belakang daripada muslim, itu kayak nggak terima, semuanya dianggap bohong, tidak apa-apa. Tapi kalau kita itu kita serahkan sama Tuhan saja, dia bohong atau tidak
itu terserah, biarkan Tuhan sendiri yang akan menyaksikan, dan Tuhan sendiri juga yang akan menghakimi dan bukan kita, seperti itu ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan pernyataan saudari kita. Benarkah Yesus menuntun saudari Natalia Iriani memeluk Islam? Apakah Markus 12 ayat 29 alasan dia menjadi Islam? Sebenarnya Tuhan Allah yang dimaksud Alkitab itu siapa? Apakah Tuhan dalam Alkitab itu sama dengan sesembahannya orang Islam? Nah, ini harus kita selidiki ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa menelan begitu saja, karena begini, Alkitab disebarkan ke seluruh dunia itu dengan berbagai bahasa sesuai kaumnya ya. Jadi kalau kita memakai terjemahan LAI ya, terjemahan bahasa Indonesia yang mengatakan seperti ini, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, seperti itu ya. Tapi LAI kenapa sih memakai terjemahan Tuhan? Apakah bahasa aslinya juga ada Tuhan? Gak ada sebutan Tuhan Allah, itu tidak ada ya. Tetapi bahasa aslinya ini adalah memakai bahasa YHWH ya. Tetapi nama YHWH ini tidak boleh disebut dengan sembarangan ya teman-temannya, kalau perlu tahu. Makanya terjemahan Alkitab di seluruh dunia itu tidak memakai bahasa YHWH, tapi dirubah ya menjadi Tuhan gitu ya. Tetapi masih tetap punya ciri bahwa pribadi Tuhan di dalam Alkitab dengan Tuhannya dalam Al-Quran itu berbeda, tidaklah sama ya. Kalau di dalam Alkitab itu Tuhan itu hanya terjemahannya, tapi nama aslinya bukan terjemahan. Tuhan di dalam bahasa aslinya itu YHWH, tetapi orang-orang Yahudi menyebutnya dengan sebutan Hashim. Tapi kalau di bahasa aslinya itu artinya Adonai. Mereka memakai nama ganti Hashim, seperti itu ya. Jadi tetap beda. Kalau Hashim itu adalah nama daripada sesembahnya para nabi dan juga sesembahnya para rasul, dan beda juga dengan sesembahannya yang disembah oleh orang muslim, karena nama Allah itu adalah prefer name-nya gitu. Kalau di dalam Alkitab Allah itu bukan pribadi YHWH itu sendiri begitu. Supaya lebih jelas lagi ya teman-teman ya, Markus 12 ayat 29 ini bunyinya Tuhan Allah kita itu Esa, artinya YHWH saya ini hamba Allah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Allah memberi aku kitab, mengutus aku sebagai nabi. Bagi siapa? Bani Israel. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Is. Sama enggak? Sembahan kita itu Esa, itu maksudnya ya. Kalau kita perincikan dengan bahasa aslinya itu seperti itu. Jadi nama Tuhannya Musa dan Yahudi bukanlah Allah, atau Allah itu bukan namanya ya. Tapi Allah ini sebutan sesembahan manusia.
Lalu kemudian sejarahnya dirubah. Kitab suci dipaksakan. Kitab suci dipaksakan. Teori dipaksakan. Kalau teori sudah dipaksakan, dapat dipastikan bahwa orang akan hidup di atas hukum halusinasi. Makanya agama Kristen itu bukan agama samawi. Agama Kristen tidak ada hubungan dengan Nabi Isa. Agama Kristen tidak ada hubungan dengan kitab Injil. Agama Kristen itu adalah agama filsafat. Makanya ada pendeta yang mau melawan saya, innalillahi